Orang ini, benar-benar mengendalikan naga neraka. Menyaksikan situasi di langit berubah begitu cepat, mata raja yang menelan roh tiba-tiba dipenuhi dengan kelegaan dan kelegaan. Dari klan Xiao, tidak ada seorang pun yang hemat bahan bakar. Xiao Yan ini hanya berada di peringkat reinkarnasi lapisan ketujuh, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan, yang agak mirip dengan Xiao Yuntian tua dan abadi. Bahkan dari tubuhnya, dia mencium bau yang familiar, yaitu fluktuasi dari teknik menelan. Manusia tercela, kamu akan membayar harga yang mahal untuk tindakanmu. Naga iblis neraka mengusir Xiao Yan dan meraung pada putra surga dengan marah. Aku tidak ingin melakukan ini, tapi siapa yang tahu bahwa kamu, idiot, bisa melakukan hal-hal buruk. Binatang, selalu hanya binatang. Melihat Xiao Yan berdiri di atas naga neraka, senyum di wajah putra langit menghilang seketika. Mampu menyelamatkan naga neraka yang berada di bawah kendalinya, kekuatan Xiao Yan sudah cukup untuk membuatnya merasa tergerak. Balikkan aku. Awan neraka ini adalah azabmu. Setelah beberapa saat, lapisan api coklat tua keluar dari putra surga, dan lapisan awan api yang naik turun menghiasi seluruh langit. Orang ini, juga merupakan atribut kekuatan api. Bahkan dalam nyala api coklat tua, ada fluktuasi di dekat api suci. Itu seharusnya menjadi berkah dari kerajaan malaikat. Turun, selamatkan Raja Roh menelan dan lindungi dia. Jika sesuatu terjadi padanya, kamu akan hancur secara fisik dan mental. Xiao Yan meninggalkan naga neraka dan menginjakkan kaki di langit sendirian, menatap putra surga. Karena dia ingin bertarung, dia akan menemaninya bertarung. Jika dia berani memprovokasi kekuatan suci klan Xiao, dia pasti akan menggunakan tangannya sendiri untuk mengambil darahnya dan mengorbankannya. Ini, emas, naga, raja. Naga iblis neraka merasa ngeri untuk sementara waktu, dan ekspresi wajahnya menjadi sangat rendah hati. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya, Xiao Yang Wang sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan menakutkan dari transformasi ketujuh Dewa Naga, dan itu cukup untuk mendapatkan status yang sangat tinggi dalam keluarga naga, belum lagi orang ini memiliki Raja Naga Emas dan nafas mengerikan dari Raja Naga Tiran. Benar-benar pria yang menakutkan. Dia tidak hanya memiliki 7 jenis api suci, tetapi dia juga mendapatkan keintiman dari 2 Raja Naga. Sumber kegelapan yang aneh, kemegahan jahat hijau tua perlahan menggantikan cahaya keemasan di sekitar tubuh Xiao Yan. Lapisan garis darah hijau gelap yang kompleks dan aneh, seperti semacam benda keji yang diukir dengan hati-hati. Ayo bunuh sebanyak yang kamu suka. Dunia ini, tidak ada lagi kebutuhan untuk eksis. Melihat putra surga, yang menjadi semakin ganas di depannya, Xiao Yan akhirnya tidak lagi keberatan, dan dia melakukan apa yang dia lakukan. Dunia neraka, tidak lain adalah sekelompok orang yang membantu dan melecehkan Zhou. Kalimat terakhir ini benar-benar melewati batasan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, dan tanpa syarat diteruskan ke pikiran banyak orang tingkat tinggi di dunia neraka. Apakah dia sudah tahu? Banyak pejabat tingkat tinggi berdiri bersama, tubuh mereka membeku. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan seperti itu, aku khawatir itu berasal dari dunia bawah. Yang mulia Dewa Kematian telah jatuh ke dalam reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah. Bagaimana dunia neraka saat ini bisa bersaing dengannya? Suara-suara di kerumunan bergetar. Lebih baik, lepaskan. Kekuatan semacam ini, bahkan putra surgawi tidak dapat bersaing. Begitu putra surgawi gagal, kemarahannya menyapu dunia neraka, siapa yang akan selamat di seluruh dunia neraka? Pada saat yang sama, wakil guru batas membawa murid jahatnya, dan kedua tuan dan murid itu datang perlahan. Segel reinkarnasi Xiao Lingshan, wakil tuan dunia, apa yang telah kamu lakukan? Fujin di atas kursi pertama tiba-tiba kehilangan suaranya. Jisoo, kamu bertekad untuk menempuh jalanmu sendiri, apakah kamu benar-benar ingin mendorong dunia neraka ke jalan buntu? Dengan cara ini, memenuhi syarat untuk menjadi lawan saya. Kekuatan lautan api, mengubah hujan di atas awan. Menghancurkan, sebuah suara kejam, jatuh sedikit. Debu yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir keluar dari kehampaan, meledak ke arah vital Xiao Yan. Tapi tidak peduli seberapa menakutkan serangan putra surga, tampaknya tidak berpengaruh pada Xiao Yan, yang dilengkapi dengan iblis. Serangan pembenaran diri putra surga jatuh pada Xiao Yan selemah gelitik. Apakah kamu sudah cukup? Pada saat ini,
Iblis Xiaoyan membuat suara dingin dan mengangkat wajah yang sangat jahat. Pembuluh darah biru dan garis darah iblis di atasnya terus menggeliat, dipenuhi dengan pesona liar dan jahat yang tak terlukiskan. Rambutnya sedikit berdiri, dan darah iblis di sekitar tubuhnya mencerminkan kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya. Xiaoyan hari ini lebih seperti tiran iblis sejati, dengan kekuatan besar. Puff! Tubuh itu seperti hantu, dan tidak mungkin untuk melihat lintasan tindakan yang terakhir. Di telapak putra surga, gulungan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa yang dia anggap sebagai harta tak ternilai dengan mudah ditelan oleh iblis Xiaoyan. Kamu. Kekosongan di sekitar tubuh runtuh dalam sekejap, dan kekuatan keserakahan yang ekstrim menelan jiwanya sedikit demi sedikit, daging dan darah. Kembalikan padaku. Gulungan keterampilan bertarung dirampok, semua kebanggaan putra surga hancur seketika, dan kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengalir ke dalam hatiku. Setelah seni abadi teratas, tampilan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa membutuhkan media khusus, dan gulungan keterampilan bertarung ini adalah media tampilan. Di seluruh dunia 1000 besar, hampir hanya ada jumlah gulungan tangan seperti media keterampilan bertarung demigod semacam ini. Selama dia menunjukkannya sendiri, bahkan jika dia sekuat iblis Xiaoyan, putra surga memiliki kepercayaan penuh untuk melenyapkannya sepenuhnya. Sangat disayangkan, dari awal hingga akhir, putra surga telah melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Di puncak peringkat reinkarnasi ke-7, dengan gulungan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa di tangannya, dimanapun dia berada, dia hampir merupakan eksistensi yang tak terkalahkan di bawah peringkat reinkarnasi ke-8. Sayang sekali dia bertemu Xiaoyan yang memendam iblis. Kekuatan iblis, bukankah putra surga dapat mengetahui dan melawan? Kekuatan iblis, di seluruh dunia 1000 besar, tidak mungkin ditemukan kecuali kerajaan malaikat dan pusat kekuatan di pusat dunia manusia yang mengetahui jejaknya. Kekuatan semacam ini, di mata mereka, seperti kekuatan atribut baru. Yang tidak diketahui seringkali merupakan keberadaan yang paling menakutkan. Balas dendam keluarga Xiao dimulai denganmu. Jangan khawatir, orang-orang itu, tidak ada dari mereka yang bisa kabur. Xiaoyan membuka mulutnya dengan dingin, suaranya sangat acuh tak acuh, sepertinya saat ini dia, bukan Xiaoyan, tapi, iblis sungguhan. Tidak, pada saat ini, semua kepercayaan diri dan metode dihancurkan sepenuhnya oleh iblis Xiaoyan, dan putra surga berubah menjadi anjing gila yang menggonggong. Penguasa istana surgawi, dan beberapa negara adidaya di dunia manusia adalah pembantu rahasia, selama kamu membiarkan aku pergi. Puff! Ketakutan menyebar di murid putra surga, dan beberapa informasi rahasia dilontarkan untuk sementara waktu. Sangat disayangkan bahwa ketika yang terakhir baru saja membuka mulutnya, semburan api putih susu meletus dari seluruh tubuh. Seluruh tubuh benar-benar menyala. Jiwa, daging dan darah, langsung terbakar olehnya. Tombak iblis. Melihat api putih susu, iblis Xiaoyan selalu memiliki pikiran panik di dalam hatinya, dan dia memutarnya, tombak berwarna tinta darah yang berukuran ribuan meter muncul dari udara tipis. Tombak iblis mengandung kekuatan iblis yang sebenarnya. Atas dasar iblis, kekuatannya terkonsentrasi pada titik yang tajam, dan cahaya dingin sedikit, dan itu langsung membunuh putra surga yang dikalahkan di atas langit. Putra surga memiliki kekuatan khusus yang ditanam di tubuhnya oleh beberapa pembangkit tenaga. Api putih susu itu membuat iblis Xiaoyan merasa tidak nyaman, dan dia benar-benar tidak bisa membiarkannya terbakar sepenuhnya. Sepertinya sisa rasa api putih susu itu. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh reinkarnasi. Tubuh mulai bergetar dari lubuk hatinya, dan di dadanya, semburan suara ketakutan terus mengalir keluar dari tenggorokan putra surgawi. Api putih susu menyala sedikit demi sedikit, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk memusnahkan tempat ini. Fluktuasi aneh mengejutkan banyak api suci di tubuh Xiaoyan. Putra surga terkejut, seluruh tubuh bergetar tak terkendali, dan retret datang dari naluri, seolah berusaha menghindari serangan tombak iblis yang menghancurkan. Sayang sekali semuanya terjadi begitu cepat. Putra surga hanya merasakan rasa sakit menyengat yang tak terlukiskan di tubuhnya, dan darah serta kekuatan reinkarnasi yang telah dikultivasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh di tubuhnya tampaknya sepenuhnya dipadatkan dan disegel oleh kekuatan jahat dalam sekejap. Semua vitalitas dan kekuatan di tubuhnya tampak memudar sedikit demi sedikit,
dan itu dimasukkan kembali ke tubuh Xiao Yan melalui tombak iblis. Tombak iblis berlari lurus dari sisi lengannya ke seluruh dadanya, tubuhnya tampak ditusuk oleh tombak yang sangat tajam, dan dia perlahan-lahan menundukkan kepalanya, memperlihatkan wajah yang penuh ketakutan, dan ketakutan. Apakah kekuatan semacam ini benar-benar dimiliki oleh manusia? Kekuatan macam apa ini? Naga neraka di bawah menyelamatkan raja yang menelan dan membuat jiwa dan tubuhnya menjadi satu, tetapi pada saat ini, kekuatan di dua orang itu berjatuhan, seolah-olah api putih susu bercokol di luar putra surga, paksaan dari langit dan bumi yang terkandung di dalamnya telah melampaui ruang lingkup yang dapat ditangani oleh mereka berdua. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 8 lapis tidak bisa mengatasinya. Sungguh kekuatan ilahi yang agung. Ledakan. Segera, tombak iblis itu dihiasi dengan cahaya dingin, seperti cahaya yang menyilaukan di malam yang gelap, melonjak lagi, lurus melalui tubuh yang terakhir, benar-benar melenyapkan jejak vitalitas terakhirnya. Petik 2 petik 2. Tidak ada suara yang keluar, dan tubuh putra langit langsung tertusuk tombak iblis. Tubuh berubah menjadi debu, dan semua kekuatan menghilang di sini dalam sekejap, dan bahkan api putih susu yang sangat kuat langsung dimusnahkan di bawah serangan tombak iblis. Setelah lubang tenda iblis menembus tubuh putra surga, itu seperti tombak liar yang sulit diatur, menukik ke awan di langit, dengan kejam mengaduk-aduk dunia, dan samar-samar mencoba untuk memulai pesta. Putra surga meninggal, darah menyebar seperti mata air, api coklat tua dan kekuatan tak terhitung lainnya diserap sedikit demi sedikit oleh tombak iblis, dan seluruh dunia dipenuhi dengan warna darah yang sangat aneh. Sialan, kami sengaja membuat rencana untuk membantumu, tapi lebih baik kamu menggunakan trik berbahaya seperti itu di belakangmu. Apakah kami hanya bonekamu di matamu? Dalam kekosongan yang beriak, hantu energi yang hampir transparan perlahan muncul, dan ada ledakan kebencian dan kebencian di wajah yang terakhir. Suara seperti ini sepertinya mengaum di tengah dunia manusia di ujung yang jauh. Asal-usul jiwa, apakah kamu masih ingin melindungi kekuatanmu sendiri agar tidak jatuh ke dalam reinkarnasi? Melihat sumber jiwa dari napas sekarat putra surga, senyum liar iblis Xiaoyan dipenuhi dengan gelombang kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembangkit tenaga puncak tingkat reinkarnasi tingkat ke-7, bahkan jika dia menghadapi pukulan dahsyat dari tombak iblis, dia masih memiliki jejak terakhir dari sumber pelindung itu sendiri. Jika dia bisa memasuki reinkarnasi, dia akan pulih setelah reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kekuatan reinkarnasi. Fujun, Hakim hidup dan mati, Raja Neraka Dunia Bawah, mengapa kamu masih berdiri di sana, mengapa kamu tidak segera muncul? Jika kursi ini mati, dengan kemarahan Xiaoyan saat ini, bahkan jika kamu adalah kekuatan dunia neraka yang melakukan semua yang mereka bisa, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib buruk. Melihat iblis Xiaoyan di depannya sangat merepotkan, putra surga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa lagi mengalahkan yang terakhir, jadi dia hanya bisa mengaum ke langit. Loteng neraka ini adalah tempat terlarang di neraka, dan itu khusus didirikan untuk membatasi Xiaoyan. Petik 2 petik 2. Setan Xiaoyan tidak bergerak mendengar nada putra surga, sepertinya dia sudah berkolusi dengan pembangkit tenaga listrik di dunia neraka. Dan ada poin yang sangat penting. Tampaknya penguasa dunia neraka, hakim hidup dan mati, dan raja neraka semuanya seperti putra surga, dan mereka adalah bagian dari keluarga Xiao yang berpartisipasi dalam pengepungan. Untuk sesaat, kemarahan di dada menyapu lagi, perlahan naik, dan napas iblis yang tak ada habisnya bergulir sedikit demi sedikit. Karena mereka semua adalah sekelompok kambing hitam, mari kita bunuh mereka bersama hari ini. Retakan. Tiba-tiba, dengan raungan histeris putra surgawi, celah besar mulai muncul di atas awan di langit, dengan beberapa kekuatan kuat datang satu demi satu. Putra surga, kamu meremehkan musuh. Di antara orang-orang di celah, sosok yang kembung, tetapi ada sentuhan martabat yang tak ada habisnya di alisnya, seluruh tubuh yang terakhir terbungkus udara keruh hitam, apakah itu napas atau penindasan yang tak terlihat, itu mengejutkan. Penguasa alam di pusat dunia neraka, penguasa pemerintah, dan kekuatan tingkat reinkarnasi tingkat ke-7, hampir melampaui seluruh neraka, adalah keberadaan tertinggi. Di samping yang terakhir, ada dua pria parubaya dengan pakaian hitam dan putih, masing-masing dengan aura hidup dan mati yang sama sekali berbeda muncul. Tingkat reinkarnasi kuasi ke-7,
hakim hidup dan mati. Bahkan ada keberadaan dengan ekspresi yang sedikit ganas, peringkat reinkarnasi ketujuh, Raja Neraka dari dunia bawah, pembangkit tenaga listrik yang mengendalikan hidup dan mati dunia neraka, adalah pengendali neraka yang sebenarnya. Pada saat beberapa orang muncul, dunia mulai bergoyang, dan nyala api suci di tubuh Xiao Yan juga mengirimkan beberapa fluktuasi panas. Dalam beberapa napas, beberapa misteri diperhatikan. Ada api reinkarnasi di Raja Neraka dunia bawah, dan hakim hidup dan mati memiliki nyala hidup dan mati, dua api suci. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan gunakan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa untuk membunuh Xiao Yan di sini, atau kita semua akan mati. Pada saat ini, Putra Surgawi kehilangan kesombongan dan penghinaan yang dia miliki sebelumnya, dan kata-katanya dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Tampaknya hanya setelah bertarung dengan iblis Xiao Yan, dia tahu kengerian orang ini. Sekarang dia dikalahkan, dan dengan bantuan banyak orang kuat di dunia neraka, dia masih memiliki kekuatan untuk memulihkan langit. Jika diseret, situasinya akan sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Iblis, berhenti. Bagaimana kamu membunuh kejahatan di dunia nerakaku? Hari ini kamu pasti akan menggunakan darahmu untuk berkorban ke neraka. Fu Jun memimpin, dan aura kematian Shenran yang agung tersapu, dan momentumnya menakutkan. Konyol, itu konyol. Ini benar-benar sekelompok orang munafik yang sok suci. Menghadapi ejekan Fu Jun dan yang lainnya, sudut mulut iblis Xiao Yan dipenuhi dengan senyum menjengkelkan. Apakah kamu terlibat dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao? Hanya perlu mengatakan ya atau tidak setelah beberapa saat, tubuh iblis Xiao Yan mulai memiliki kekuatan roh jahat yang muncul. Terus, aura mati muncul di sekujur tubuh Fu Jun, dan energi seluruh dunia dimobilisasi dengan keras olehnya. Jika itu masalahnya, mari kita dikuburkan di sini bersama-sama. Mendengar kata-kata percaya diri yang terakhir, wajah Xiao Yan tiba-tiba memiliki sedikit kelegaan, kekuatan iblis di tubuhnya tanpa pamrih ditampilkan, kekuatan jahat mengerikan yang cukup serakah untuk melahap segalanya, menembus seluruh dunia. Karena pembangkit tenaga listrik di dunia neraka sangat tidak berdaya, maka, tidak perlu ada. Dalam keputusasaan, hancurkan. Jika itu masalahnya, mari kita jatuh bersama. Suara sihir yang dingin dan acuh tak acuh tersapu dengan suara yang memekakkan telinga. Di atas tubuh Xiao Yan, sedikit kecemerlangan iblis meresap dari tubuhnya, membuat seluruh loteng neraka suram dan menakutkan. Berdarah, aneh, gelap, dan kekuatan yang dipenuhi dengan kekuatan iblis, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang bisa menandinginya. Kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, tubuh jiwa putra surgawi, penguasa dunia, hakim hidup dan mati, Raja Neraka dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan banyak kekuatan dalam tubuh tiba-tiba menjadi beku. Saat menghadapi kekuatan iblis Xiao Yan di depannya, perasaan tidak berdaya tiba-tiba keluar dari lubuk hatiku, dan pikiran panik menjadi lebih kuat. Kenapa kamu masih berdiri diam? Percepat. Hanya dengan memenggal kepala Xiao Yan sepenuhnya di sini kita dapat menghindari masalah di masa depan selamanya. Jiwa putra surga gemetar ketakutan, dan napas kematian memenuhi hatinya. Pada saat ini, dia tidak punya pilihan selain menggantungkan harapan terakhirnya pada banyak orang kuat di dunia neraka di depannya. Alam, Tuan Kerajaan. Hakim hidup dan mati mulai menyalakan api aneh di tubuh mereka, dan kekuatan itu tampaknya berasal dari kekuatan api hidup dan mati. Silakan, tidak ada kata mundur. Ini adalah hidup atau mati, dan itu akan terungkap sepenuhnya di sini. Melihat iblis Xiao Yan yang tampak seperti iblis dewa di kejauhan, aura pembunuh tiba-tiba muncul di wajah lama rumah penguasa dunia. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Bahkan jika mereka berlutut dan memohon belas kasihan pada saat ini, Xiao Yan tidak akan membiarkan mereka pergi. Ledakan. Untuk sementara waktu, suara duka yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari seluruh tubuh rumah Tuan Dunia. Gelombang menakutkan yang hampir melampaui kognisi Xiao Yan, menyatu sedikit demi sedikit. Apa itu? Meskipun iblis Xiao Yan memiliki kekuatan yang tak ada habisnya, dia bukannya tanpa cacat. Ketika rumah penguasa dunia mulai menggunakan gerakan pembunuh seperti itu, Xiao Yan jelas mencium ancaman kematian yang nyata. Bahkan keterampilan bertarung tingkat setengah dewa yang sebenarnya jauh dari kekuatan yang menakutkan. Alam neraka, seni kuasi ilahi, segel goal. Tubuh Mansion tiba-tiba menjadi ilusi, telapak tangannya berubah dengan cepat, dan kekuatan yang sangat rumit menyebar.
Puff! Yang terakhir belum selesai bernyanyi sepenuhnya, dan bayangan gelap bunga di sisi lain menyembur keluar dari belakangnya dalam sekejap, benar-benar menembus tubuh Mansion, menyerap kehidupan yang terakhir sedikit demi sedikit. Darah menetes tak terkendali, dan tempat penyebarannya ternyata adalah tempat munculnya bunga-bunga hutan yang tak terhitung jumlahnya. Wakil Tuan Batas, Earthin bertanggung jawab atas kehidupan. Lagu apa yang mereka nyanyikan? Raja yang terkejut menelan roh di bawah melihat perubahan mendadak dalam perang langit dan berkata dengan takjub. Diin, apa yang kamu lakukan? Kekuatan sumber dengan cepat mereda, dan murid Fujun dipenuhi dengan kemarahan yang hampir gila. Menggunakan segel hantu mayat, bahkan Raja menelan dapat menyegelnya dengan satu pukulan. Dia dengan jelas menunjukkannya dengan tekad untuk mati, tetapi sekarang telah dihancurkan oleh wakil penguasa dunia. Harapan terakhir telah benar-benar hilang. Aku melakukan caraku sendiri, penebusan dosa. Pendamaian untuk keluarga Xiao. Di belakang Diin Siming, dia mengikuti murid kesayangannya, Xia. Pada saat ini, Xia, di tangannya yang seperti batu giok putih, perlahan-lahan terbakar dengan nyala api hitam yang sangat menyilaukan. Bentuk api hitam itu seperti reinkarnasi, dengan huruf kapital, yang samar-samar mencerminkan gelombang yang sudah dikenalnya. Di dalam, ada aura klan Xiao. Xiao Yan, hentikan. Semua orang membuat kesalahan. Xia berdiri tegak, menunjukkan lekuk tubuhnya yang bangga, tetapi pada saat ini yang terakhir ternyata menggertakkan giginya, dan matanya penuh permohonan. Ya, semua orang membuat kesalahan. Tapi dosa mereka, sudah lama tak terampuni. Aku hanya menggunakan caraku sendiri untuk menyelesaikan perselisihan ini. Setan Xiao Yan tidak menghentikan pengumpulan serangan di tangannya. Sebaliknya, dengan munculnya Xia, api suci dan kekuatan iblis di tubuhnya mulai melonjak dan mulai menyatu. Gelombang fluktuasi energi yang cukup untuk menembus seluruh dunia neraka perlahan-lahan menyatu. Mereka, tentu saja mereka pantas mati, tetapi sekarang ras jahat asing menyerang, mengapa tidak membiarkan mereka yang disalahkan? Masih ada sedikit keberuntungan di hati Diin Siming. Tapi siapa yang akan membayar kebencian leluhur Xiaoku? Menghadapi nyanyian dan harmoni master murid ini, Xiao Yan tersenyum. Darah iblis gelap bersinar di belakangnya, dan nyala api suci yang indah mulai bergulir dan bertemu, dan ada pusaran langit yang samar merangkak di kaki Xiao Yan. Pada saat ini, Xiao Yan tampaknya menjadi raja sejati di dunia ini. Ini adalah dewa perang wanita dari klan Xiao, segel reinkarnasi Xiao Lingshan. Meskipun berada di bawah segel api samsara, itu dapat digunakan untuk menerima warisan reinkarnasi. Dan, api reinkarnasi, api hidup dan mati. Dan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia neraka untuk mengumpulkan esensi dari jiwa-jiwa jahat. Gunakan benda-benda ini sebagai ganti keselamatan seluruh dunia neraka. Apakah itu cukup? Di matanya, penuh masam, suara Xia tersedak. Xiao Yan, dunia neraka mengendalikan reinkarnasi dari dunia seribu besar. Setelah dunia neraka benar-benar hancur, seluruh reinkarnasi dunia seribu besar akan benar-benar kacau, dengan jiwa-jiwa kesepian melonjak kemana-mana, tidak dapat memasuki neraka, seperti seribu besar dunia tidak membutuhkan kejahatan luar angkasa sama sekali. Serangan klan akan menghancurkan diri sendiri. Memang benar bahwa pembangkit tenaga listrik di dunia neraka berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao, tetapi mereka bukan pemimpin yang sebenarnya. Mereka adalah, paling-paling, mereka tidak lebih dari bidak catur, kejahatan tidak berakhir di situ. Pada saat ini, merasakan serangan destruktif di bawah kaki Xiao Yan, Raja Roh menelan juga buru-buru menasihati Xiao Yan. Setelah neraka dihancurkan, dunia seribu besar pasti akan jatuh ke dalam kekacauan, dan kepanikan yang disebabkan oleh waktu itu mungkin akan cukup untuk membuat Xiao Yan menjadi musuh publik sebenarnya dari dunia seribu besar. Suara mendesing. Setan Xiao Yan tampaknya berusaha keras untuk menekan kemarahan di tubuhnya, dan napasnya menjadi sangat berat. Aku bisa menyelesaikan kesepakatan ini denganmu, tapi, mereka semua harus mati. Siapapun yang berhenti, siapa yang mati. Setelah beberapa saat, Xiao Yan berbicara lagi, dan suaranya penuh dengan rasionalitas. Oke, ini kesepakatan. Mendengar Xiao Yan melepaskan, hati tegang Diin Siming perlahan jatuh ke tanah. Guru, penguasa dunia dan hakim hidup dan mati, meskipun mereka telah memaafkan kesalahan mereka, mereka tidak bersalah dalam hal ini.
Pergilah. Xia sepertinya berusaha memperjuangkan sesuatu, tetapi langsung dibawa pergi dari sini oleh Diin Siming. Diin Siming tahu bahwa Xiao Yan mampu melepaskan dunia neraka dengan keberanian besar. Klan Xiao, iblis. Pada saat pergi, mata Xia terus meneteskan air mata, dan dalam benaknya dia mengingat kenangan Fu Jun, Hakim Hidup dan Mati, Raja Neraka Dunia Bawah, dan yang lainnya yang dengan sabar mengajarinya berlatih di masa lalu. Orang-orang yang lembut dan tenang ini, bagaimana mereka bisa berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan klan Xiao? Segala sesuatu di depannya menjadi kabur. Pada saat terakhir pergi, dia samar-samar bisa melihat pusaran aneh di belakang Xiao Yan meledak dengan kekuatan mengerikan, dengan mudah menelan tubuh pembangkit tenaga listrik itu, dan vitalitas dan kehidupan dengan cepat menghilang. Namun, beberapa orang yang dipimpin oleh Fu Jun tidak memiliki rasa takut di mata mereka, dan rasa lega yang membuat Xia sangat bingung muncul. Kejahatan yang mereka tinggalkan tidak membahayakan seluruh dunia neraka, dan kematian mereka tidak sia-sia. Alam neraka, Jalan Shen Luo. Ini adalah pusat dunia neraka, dan juga merupakan kediaman biasa dari banyak penguasa dan lainnya, tetapi agak dingin saat ini. Seluruh jalan Shen Luo seperti terowongan panjang dan gelap, yang diaspal dengan bangunan istana yang suram. Dua api suci ada di tanganmu. Ini adalah segel reinkarnasi Xiao Lingshan. Kemarahanmu, seharusnya bisa tenang. Di aula utama tempat wakil master dunia tinggal, 5 orang muncul bersama saat ini. Xia menatap Xiao Yan dengan wajah tenang di depannya dan 2 pria paruh baya di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri, menggertakkan giginya tuan dengan lembut mendekati Xiao Yan. Meskipun situasi saat ini adalah akhir terbaik untuk dunia neraka, melihat bahwa Xiao Yan adalah pelakunya yang membunuh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di dunia neraka di depannya, hati Xia masih sakit. Berdengung, Xiao Yan mengulurkan tangannya untuk mengambil bola cahaya api ke dalam sakunya, dan perasaan panas terik menghantam wajahnya. Segel reinkarnasi Xiao Lingshan memberi Xiao Yan perasaan yang luar biasa, tetapi Xiao Yan tidak dapat menyerap reinkarnasi dari orang kuat manapun, bahkan dia sendiri tidak tahu bagian misterius dan anehnya. Berani bertanya pada senior, apa yang terjadi pada Xiao Lingshan? Setelah beberapa saat, Xiao Yan menatap wakil dunia Lord of Hell Realm di kejauhan dengan ekspresi serius. Xiao Yan merasa sedikit aneh ketika dia memusnahkan Fu Jun dan yang lainnya sebelumnya, dan sekarang dia hanya bisa bertanya. Selama Perang Dunia Pertama, Master Dunia Generasi Pertama menggunakan api reinkarnasi untuk mengirimnya secara paksa ke lautan reinkarnasi. Jika kamu ingin menemukannya, aku khawatir kamu harus pergi ke Laut Samsara. Hanya saja lokasi Laut Samsara misterius, dan di seluruh dunia 1000 besar, sangat sedikit orang yang mengetahuinya. Ketika wakil master perbatasan menghadapi pertanyaan Xiao Yan, matanya terus berubah, seolah-olah dia ingin melarikan diri dan menghindar. Ini adalah kunci untuk memasuki tungku neraka. Di mana sumber esensi jiwa yang dunia neraka menghabiskan reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya mengembun dan mengumpulkan. Dikatakan bahwa itu dapat membuat pembangkit tenaga listrik dari kekuatan jiwa mencapai dunia abadi untuk mendapatkan semacam transformasi. Adapun itu dapat membantu Anda, itu tidak mungkin. Saya tahu. Saya harap Anda menepati janji Anda dan tidak mempermalukan dunia neraka. Melihat aura agresif Xiao Yan, mata jernih Xia berkedip karena kemarahan yang sudah lama tidak mereda, dia berjalan langsung ke Xiao Yan dan mengeluarkan kunci gelap. Itu wajar, apa yang saya katakan, Xiao Yan, diperhitungkan. Namun, saya masih ingin tahu tentang hal-hal yang terjadi di tempat pertama, dan saya harap wakil penguasa dunia dapat memberitahu Anda 1 atau 2 hal. Xiao Yan tidak mudah menyerah. Sekarang Fu Jun dan yang lainnya telah dipenggal sepenuhnya olehnya. Mungkin hanya ada 2 orang di depan mereka yang tahu. Jika urusan Xiao Lingshan tidak diklarifikasi selama perjalanan ke dunia neraka ini, saya takut itu akan menjadi lebih sulit di masa depan. Lanjutkan. Setelah ragu-ragu sebentar, wakil master perbatasan tidak menutup-nutupi. Xiao Lingshan, apakah ada konflik dengan dunia neraka? Mengapa saya melihat jejak Xiao Lingshan menerobos ke dunia neraka sendirian dari ingatan Fu Junlin sebelum dia meninggal? Xiao Yan sedikit bingung, dan mengabaikan Xia ini, yang seperti film seorang gadis, tetapi berbalik untuk melihat wakil penguasa batas di sampingnya, saya khawatir hanya dia yang tahu banyak tentang hal-hal yang tidak jelas seperti itu.
Orang-orang dari keluarga Xiao jelas bukan orang yang kejam dan tidak masuk akal, dan itu mungkin sesuatu yang penting untuk dapat membuat Xiao Lingshan bergegas ke dunia neraka dalam kemarahan. Selama Perang Dunia Pertama, seluruh dunia Dakian menderita kerugian besar. Jiwa-jiwa yang tidak adil yang tak terhitung jumlahnya disesaki oleh dunia hantu dan harus mengalir ke dunia neraka, yang menyebabkan hambatan besar bagi reinkarnasi dunia neraka kita. Tetapi hal aneh terjadi pada saat itu. Makhluk hidup di dunia yang awalnya tercatat dalam buku kehidupan dan kematian, tetapi hanya orang-orang yang mati dalam pertempuran keluarga Xiao yang menghilang. Xiao Lingshan pernah berpikir bahwa itu adalah dunia neraka kita. Klan Xiao musnah dalam sekali jalan, jadi mereka secara paksa menantang seluruh dunia neraka dengan kekuatan satu orang. Pada akhirnya, penguasa pemerintah generasi pertama tidak punya pilihan selain mengambil buku kehidupan dan kematian dan membiarkannya memeriksa. Tapi di buku catatan hidup dan mati, tidak ada jejak siapapun dari keluarga Xiao. Itu sepertinya kematian mereka disebabkan oleh tabu dari path kehidupan dan kematian yang disebabkan oleh penghapusan. Dari sini, Xiao Lingshan menyimpulkan bahwa hilangnya jiwa-jiwa klan Xiao yang kuat adalah niat kami. Tetapi orang-orang paling kuat seperti klan Xiao, kekuatan hidup dan mati mereka telah lama dipisahkan dari catatan hidup dan mati. Dalam keputusasaan, rumah besar itu menggunakan semua kekuatannya untuk bekerja sama dengan api samsara, dan baru saja mengirim dia ke lautan reinkarnasi untuk tidur, reinkarnasi. Segel itu juga disegel oleh api selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hanya saja dunia neraka pada waktu itu sibuk berurusan dengan reinkarnasi dari mereka yang mati, dan tidak memiliki kekuatan dan energi untuk menghapus nama-nama orang-orang dari keluarga Xiao dari buku kehidupan dan kematian. Petik 2. Saya berani menggunakan keamanan seluruh dunia neraka untuk meyakinkan Anda bahwa nama-nama orang-orang dari klan Xiao yang telah dihapus dari buku hidup dan mati bukanlah tindakan dunia neraka kita, tetapi lebih seperti beberapa orang yang berniat jahat mencoba melenyapkan klan Xiao, kelelahan. Ada sesuatu yang luar biasa di mata wakil penguasa dunia, tampaknya bahkan mereka belum menyelidiki dengan jelas apa yang aneh tentang periode waktu yang lama ini. Seseorang diam-diam memanipulasi buku kehidupan dan kematian dan menghapus nama klan Xiao kita tanpa izin, yang secara tidak langsung menyebabkan klan Xiao dari klan Xiao hampir musnah. Seseorang ingin menyalahkan dunia neraka. Hati Xiao Yan terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan dia menebak sesuatu lebih atau kurang. Saya tidak tahu. Wakil penguasa dunia menggelengkan kepalanya, hal-hal yang tidak jelas ini juga diturunkan dari generasi ke generasi. Dan sama sekali tidak ada elemen palsu, tetapi itu tidak jelas, bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa membedakannya. Adapun dalang atau konspirasi lain di balik layar, tidak diketahui. Ngomong-ngomong, aku harus mengingatkanmu. Pada saat itu hanya tabu untuk bisa lolos dari peringatan dari pembangkit tenaga listrik di dunia neraka dan menghapus buku hidup dan mati tanpa izin. Kekuatan orang itu setidaknya tingkat ke-8. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Perang Dunia Pertama. Jika orang itu masih hidup, kekuatannya akan lebih menakutkan. Di akhir percakapan, wakil penguasa dunia sepertinya mengingat sesuatu dan berbicara lagi. Terima kasih. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia berbicara sedikit. Oke, setelah transaksi selesai, Tuan Xiao Yu harus mengumpulkan hadiahnya sesegera mungkin dan meninggalkan dunia neraka secepat mungkin. Setelah beberapa saat, wakil penguasa dunia menggelengkan kepalanya, seolah-olah dia sedang mengeluarkan perintah untuk mengusir tamu. Tidak mungkin, gerakan besar yang diciptakan oleh iblis Xiao Yan telah menyebabkan seluruh dunia neraka berada dalam kekacauan. Jika orang ini tidak pergi lebih cepat, aku takut reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di neraka, dunia akan benar-benar kacau. Pada saat itu, dunia seribu besar akan terlibat dalam perselisihan sipil yang nyata. Mulai sekarang, keluarga Xiao dan dunia neraka telah dibersihkan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia langsung pergi ke tungku neraka bersama dengan Raja Menelan Roh dan Naga Iblis Neraka. Saya hanya tidak tahu apakah yang disebut sumber esensi jiwa di tungku neraka dapat membuat kekuatan jiwa dari alam pengembara abadi saya membuat terobosan dan mencapai alam kesempurnaan yang sebenarnya. Jika dia bisa mencapai kesempurnaan di sini, Xiao Yan akan memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dalam menyempurnakan pil bumi kelas 9, atau bahkan pil surga. Pada saat itu, dengan Xiao Yan,
seorang alkemis kelas berat yang bertanggung jawab, kekuatan dari Endless Flame Alliance pasti akan meningkat secara eksponensial. Dengan bimbingan kunci tungku neraka, Xiao Yan, Raja Jiwa yang menelan, dan naga iblis neraka dengan mudah mencapai ujung jalan Shenluo, di mana aula gelap gulita muncul dari udara tipis. Seluruh tubuh aula utama diukir dengan garis-garis kuno yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari dunia neraka, garis-garis itu suram dan dingin. Xiao Yan, mari kita berpisah di sini. Huanggu Tiangong gagal mengepung dan menekan kali ini, dan pasti akan mengadopsi beberapa strategi lagi. Saya khawatir tentang perubahan dalam klan, dan saya harus kembali untuk memimpin situasi keseluruhan, secepatnya. Setelah saya menstabilkan situasi, saya akan bernegosiasi dengan Anda untuk menyelamatkan keluarga Xiao. Sebagian besar musuh kita tersembunyi dalam kegelapan, ingatlah untuk tidak bertindak gegabah. Raja yang menelan roh tampak serius, dan jelas bahwa hal-hal yang dia jelaskan memiliki semacam arti bagi sang penyendiri. Yah, senior, berjalan perlahan. Xiao Yan mengangguk berat, mengetahui bahwa tugas yang paling mendesak sekarang adalah mengintegrasikan kekuatan, memperluas pengaruh dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Adapun musuh-musuh yang tersembunyi dalam kegelapan, mereka dikendalikan oleh Raja Menelan Roh dan klan jahat asing, dan saya khawatir mereka tidak akan mengambil tindakan terhadap Xiao Yan dalam waktu singkat. Setelah mengirim Raja Menelan pergi, kunci di telapak tangan Xiao Yan menjadi lebih panas, tetapi yang terakhir tidak bergegas ke aula, tetapi menoleh dan melihat naga neraka di sampingnya. Pada saat ini, yang terakhir berubah menjadi pria parubaya biasa. Pada pandangan pertama, dia terlihat sangat sederhana dan jujur, dan bahkan kekuatannya benar-benar stabil pada tingkat reinkarnasi setengah langkah 8 kali lipat. Setelah dibebaskan dari kendali dunia neraka dan putra surgawi, beberapa asal-usulnya terguncang, menghasilkan sedikit penurunan kekuatan, tetapi itu juga merupakan hasil dari pemulihan kebebasan, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia. Hei, Tuan Xiao Yan, ada sumber esensi jiwa di aula. Benda itu adalah suplemen yang bagus untukmu. Apa yang kamu tunggu? Naga neraka sedikit bingung. Jelas, meskipun orang ini kuat, dia tidak tahu apa-apa tentang kebijaksanaan dan taktik. Apa hubunganmu dengan Raja Naga Api dan klan naga? Xiao Yan merasa bahwa orang ini mengandalkan dirinya sendiri, meskipun kekuatan lawannya menakutkan, detailnya tidak jelas, jadi dia tidak berani membawanya kembali ke wilayah api tanpa akhir. Beberapa cambuk yang tidak pasti lebih baik diselesaikan sepenuhnya di dunia neraka. Jika detail naga iblis neraka dipecahkan dan dibawa kembali ke domain api tak berujung, itu pasti akan memberi aliansi api tak berujung saat ini tempat perlindungan yang kuat. Aku adalah orang kepercayaan sejati dari bawahan Raja Naga Api, tapi aku tergoda oleh Raja Naga Perak untuk sementara waktu dan mencoba mengepung dan membunuh Raja Naga Api. Saya bersalah. Tuan Xiao Yan memiliki kekuatan Raja Naga Emas, dan aku tahu bahwa aku bersalah, tapi aku masih ingin memohon padamu untuk membiarkanku mengambil kesalahanku dan membuat pahala. Suara naga iblis neraka bergetar, dan sepertinya sangat takut pada Xiao Yan. Ras naga, apakah kamu tahu bagaimana klan naga sekarang? Xiao Yan mengerutkan kening, dan sulit baginya untuk membuat pilihan untuk sementara waktu. Selama perselisihan sipil klan naga, Raja Naga Emas menghilang. Dikabarkan bahwa yang terakhir menghilang untuk menyelidiki misteri hilangnya klan Xiao. Sejak itu, perselisihan sipil klan naga dimulai, tetapi tidak ada yang memiliki kekuatan dan keberanian untuk memimpin seluruh klan naga, dan perselisihan sipil terus berlanjut. 9 Raja Naga dari klan naga semuanya dipimpin oleh Raja Naga Emas dan Perak, dan mereka dibagi menjadi 2 faksi besar. Ketika saya tidak berkhianat, saya hanya tahu bahwa Raja Naga Baksia dan Raja Naga Api milik ke faksi Raja Naga Emas. Adapun Raja Naga lainnya, kecuali beberapa milik faksi netral, dan semua Raja Naga lainnya milik faksi Raja Naga Perak. Kekuatan keseluruhan dari faksi Raja Naga Perak bahkan lebih kuat dari Raja Naga Emas. Naga Iblis Neraka buru-buru bersukacita dan menjelaskan informasi yang dia tahu. Situasi klan naga tidak optimis. Xiao Yan menggelengkan kepalanya perlahan, klan naga ini harus pergi, tapi sekarang kekuatannya agak lemah. Tuan Xiao Yan, maafkan saya karena mengambil kebebasan untuk mengatakan. Meskipun kekuatan dan efektivitas tempur Anda menakutkan, tetapi sekarang, Anda belum memenuhi syarat untuk masuk ke klan naga.
Karena pertempuran ras naga hampir merupakan pertempuran dalam kategori reinkarnasi 8 kali lipat. Naga neraka tiba-tiba menyadari sesuatu dan buru-buru mengeluarkan suara. Aku tahu. Kamu jaga di sini. Saat retretku selesai, aku akan membawamu kembali ke wilayah api tak berujung. Pada waktunya, aku akan pergi ke klan naga lebih banyak lagi. Suara samar jatuh, dan Xiao Yan segera memegang kunci tungku neraka dan menuangkan ke tombol pintu aula utama sedikit demi sedikit, dan seluruh tubuhnya terlibat di dalamnya. Transformasi ketujuh Dewa Naga, ini adalah metode tertinggi yang hanya dapat dipelajari dan dipahami oleh 9 Raja Naga. Bahkan Raja Naga Emas legendaris, yang memiliki kekuatan paling dekat dengan Dewa Naga, hanya dapat menggunakan beberapa level lain untuk dengan enggan melemparkan naga itu. Itu hanya kulit dari transformasi ke-9 Tuhan. Keturunan klan Xiao ini adalah bakat yang menakutkan. Jika kamu mengikutinya, mungkin ada harapan untuk kembali ke klan naga di masa depan. Melihat Xiao Yan yang menghilang, mata naga neraka mau tidak mau menunjukkan warna yang kompleks, bergumam pada dirinya sendiri. Xiao Yan memasuki aula, dan inilah tungku neraka yang mengerikan di dunia neraka. Tepat setelah mengalir ke tungku neraka, semburan bau busuk datang ke wajahku, bahkan dengan kekuatan peringkat reinkarnasi kuasi 7 saat ini, aku merasa sedikit acuh tak acuh. Api hitam bergulung, dan ada dunia tungku yang tak berujung di bawah. Tampaknya jejak api hitam akan menyebabkan luka yang sangat mengerikan. Berdengung. Ketika Xiao Yan bingung, kunci neraka tungku tiba-tiba membuka jalan yang tenang di atas dunia tungku yang aneh ini, membimbing Xiao Yan maju sedikit demi sedikit. Di jalan setapak, ada bunga liar dan rumput liar, dan bahkan di atas tanaman ini, sepotong aneh menyembur keluar. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, memindahkan tubuhnya, dan kekuatan melahap yang agung meresap, dan dengan kekuatan jimat pemakan jiwa, dia dapat dengan mudah menghancurkan semua kepompong cacing putih di tanaman jalan. Xiao Yan tidak tersentuh oleh kehancuran angin dan awan seperti itu, tetapi dengan hancurnya kepompong cacing putih, di atas kekosongan jejak, bola cahaya murni seukuran kepalan tangan sepenuhnya menggantikan seluruh kekosongan gelap. Guru, melihat ratusan ribu gugusan cahaya jiwa di depannya, wajah tenang Xiao Yan berkedut hebat. Dengan kekuatan jiwa dan persepsi Xiao Yan hari ini, mengapa dia tidak bisa menemukan rahasianya? Kelompok cahaya jiwa berisi kekuatan jiwa yang sangat agung. Kekuatan ini jelas dirampas dari orang mati di dunia. Seperti yang kita semua tahu, begitu orang mati di dunia 1000 besar jatuh ke neraka, di bawah aturan dunia neraka, sebelum reinkarnasi, ingatan dan kekuatan mereka akan terhapus. Pembangkit tenaga listrik dunia tidak sepenuhnya membubarkan kekuatan mereka, dan mengumpulkan mereka bersama sendirian. Kelompok cahaya jiwa yang begitu besar membuat Xiao Yan menyadari untuk pertama kalinya kejahatan Fu Jun dan yang lainnya. Orang-orang itu masih hidup. Ho ho ho. Pada saat yang sama, istana spiritual 9 lapis di tubuh Xiao Yan melompat dengan keras, dan gelombang fluktuasi serakah terus mengalir. Di depan sumber esensi jiwa yang begitu besar, bahkan Xiao Yan, yang telah memenuhi istana spiritual lantai 8, tidak bisa tidak tersentuh olehnya.